Di dalam restoran Lak Hong, cahaya dari lampu gantung kristal menyinari meja pesta yang mewah. Tempat para tamu menikmati hidangan lezat. Semuanya memancarkan kemewahan dan kelas. Tetapi suasana itu tiba-tiba pecah ketika seorang pria tua dengan penampilan sederhana melangkah masuk. Dia mengenakan kemeja pudar dan celana yang compang-camping. Sepatu tuanya yang penuh debu jalanan membuatnya benar-benar tersesat. Di tengah ruang yang gemerlap ini, di tangannya ada sebuah kantong kertas kecil, mungkin berisi beberapa barang sederhana. Dia berdiri di sana, melihat sekeliling. Matanya mengamati, tetapi tidak canggung. Resepsionis, seorang gadis muda dengan seragam rapi, tersenyum sopan, tetapi jelas tidak bisa menyembunyikan rasa penghinaannya. Apakah Bapak yakin datang ke tempat yang tepat? Resepsionis bertanya dengan suara lembut tetapi penuh makna. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia melangkah masuk beberapa langkah lagi. Matanya mengamati setiap sudut restoran dengan saksama. Pemandangan itu membuat beberapa pengunjung menoleh. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Orang tua itu mau ngapain ya? Mungkin tersesat ke sini. Tampaknya bukan pelanggan. Dari counter manajer Min Hui, seorang pria muda dengan penampilan necis, tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Dia adalah manajer baru restoran, terkenal ketat dan selalu mengejar kesempurnaan. Bagi Min Hui, citra pria tua itu adalah noda, kerusakan yang tidak bisa diterima dalam gambaran sempurna yang sedang ia bangun. Kamu lagi ngapain? Cepat suruh dia keluar. Min Hui memerintah dengan suara rendah tetapi dingin. Resepsionis mengangguk dan berjalan ke arah pria itu. Pak, kami mohon maaf, tetapi restoran ini hanya melayani tamu yang sudah memesan tempat. Mungkin Bapak sebaiknya mencari tempat lain yang lebih cocok. Pria itu berhenti, matanya menatap lurus ke arah resepsionis. Dia tidak tampak bingung atau canggung. Malahan, dia tampak sangat tenang. Saya tidak melakukan kesalahan, katanya dengan suara rendah dan jelas. Saya hanya ingin duduk sebentar. Kata-kata itu tidak membuat resepsionis gentar. Dia terus mempertahankan senyum kaku dan menekankan. Maaf, tapi ini tempat untuk tamu yang sudah reservasi. Jika Bapak tidak pergi, kami terpaksa mengantar Bapak keluar. Saat itu juga Min Hui maju. Tatapan matanya yang tajam tertuju langsung pada pria itu. Pak, saya rasa tempat ini tidak cocok untuk Bapak. Kami tidak ingin mengganggu pelanggan lain. Biar saya tunjukkan jalan keluarnya. Pria itu berbalik memandang Min Hui. Mata tuanya sepertinya bisa menembus setiap lapisan penutup. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya tersenyum tipis. Senyum itulah yang membuat Min Hui semakin kesal. Dia memberi isyarat dengan dagunya ke arah petugas keamanan, memberi tanda untuk bersiap bertindak. Tetapi sebelum penjaga sempat melangkah maju, sebuah suara terdengar dari belakang. Tunggu dulu, seorang wanita muda, berpakaian sederhana namun elegan berdiri dari meja terdekat. Mungkin beliau hanya butuh sedikit air dan tempat duduk. Bukankah restoran ini selalu membanggakan keramahannya? Seluruh restoran mengalihkan pandangan mereka ke arah wanita itu. Min Hui berbalik, matanya memancarkan ketidaksenangan. Nona, ini urusan internal kami. Mohon jangan ikut campur. Itu bukan cara yang benar. Wanita itu bersikeras. Masak. Restoran Anda hanya melayani penampilan pelanggan, tanpa peduli kualitas mereka yang sebenarnya. Terkejut dengan keterus-terangan wanita itu, Min Hui terdiam sesaat. Tapi dia cepat kembali tenang. Kami punya aturan, dan saya hanya menjalankannya. Jika beliau ingin makan, beliau perlu memesan meja terlebih dahulu seperti pelanggan lainnya. Pria tua itu tetap diam. Hanya mengangguk pelan seolah menyetujui kedua pendapat. Tetapi sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi, seorang karyawan lain tiba-tiba menabraknya sehingga kantong kertas yang dipegangnya jatuh ke tanah. Dari dalam tas, sebuah buku tua dan beberapa lembar kertas jatuh keluar. Salah satunya adalah foto hitam putih yang sudah pudar. Gambar seorang pria muda berdiri di depan sebuah rumah kecil.
Di atasnya tergantung papan bertuliskan Restoran Lac Hong. Tempat semua orang disambut. Suasana di restoran hening seperti kertas. Min Hui membungkuk untuk mengambil foto itu. Tatapannya langsung berubah ketika mengenali gambar di foto. Tapi dia cepat menyembunyikan kebingungannya. Dan kembali dengan ekspresi tegas. Pak, tempat ini tidak seperti di zaman Bapak dulu. Kami telah berubah untuk menargetkan pelanggan yang lebih kelas atas. Mohon pengertiannya dan silakan pergi. Pria itu diam-diam membungkuk untuk mengambil kembali bukunya. Tatapannya tidak lagi memandang Min Hui, tetapi hanya tertuju pada foto di tangan Min Hui. Pohon besar tidak perlu membuktikan kekuatannya. Dia bergumam pelan lalu berbalik dan berjalan keluar restoran. Kata-kata itu bergema di ruangan, meninggalkan keheningan yang canggung. Tak seorang pun tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah kebenaran yang mengerikan, yang akan segera terungkap. Malam itu, restoran Lac Hong masih ramai dengan pengunjung. Suara dentingan pisau dan garpu, dan percakapan ringan berbaur di ruang yang dipenuhi cahaya berkilauan. Namun, beberapa karyawan masih belum bisa melupakan apa yang terjadi pada sore hari. Kata-kata terakhir pria tua itu terngiang di benak mereka, seperti peringatan, meskipun tidak ada yang berani mengatakannya. Min Hui masih kesal setelah kejadian itu. Berdiri di meja resepsionis, matanya yang tajam mengawasi setiap karyawan. Dia tidak mengizinkan kelalaian apapun yang memengaruhi citra sempurna yang selalu dia pertahankan. Untuk restoran, bagian pelayanan, periksa lagi meja nomor 5. Saya ingin semuanya sempurna sebelum tamu VIP datang, dia berkata dengan nada berwibawa. Seorang resepsionis menghampiri dan berbisik di telinga Min Hui. Pak, ada tamu istimewa yang baru saja menelepon dan bilang akan datang sekarang. Tamu yang mana, tanya Min Hui dengan waspada. Saya kurang yakin, Pak. Tapi suaranya terdengar familiar, jawab karyawan itu dengan bingung. Min Hui mengerutkan kening tetapi tidak bertanya lagi. Dia memerintahkan untuk mempersiapkan segalanya, untuk menyambut dengan sebaik mungkin, menghindari kesalahan apapun. Sekitar setengah jam kemudian, pintu restoran terbuka. Semua mata tertuju ke arah pintu. Yang masuk adalah seorang pria berjas hitam, berpenampilan rapi, rambut beruban disisir rapi. Penampilannya memancarkan kewibawaan. Dan hanya dengan sekali pandang, dia membuat seluruh ruangan terasa berhenti. Hal yang membuat semua orang terkejut bukanlah penampilannya, melainkan orang yang berjalan di belakangnya. Itu adalah pria tua tadi sore. Dia berjalan perlahan, masih mengenakan pakaian lusuh yang sama. Tapi kali ini, tatapan matanya membawa aura dingin, yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Min Hui merasa jantungnya berhenti berdetak. Dia berusaha tetap tenang dan maju untuk menyapa. Pak, selamat datang di restoran Lac Hong. Saya Min Hui, manajer di sini. Apa yang bisa saya bantu? Pria berjas itu tidak langsung menjawab. Dia hanya melirik Min Hui, lalu menoleh ke pria tua itu dan berkata dengan hormat. Tuan, di mana kita bisa duduk? Suasana langsung menjadi tegang. Semua karyawan berdiri terpaku, tidak ada yang berani bergerak. Min Hui berusaha menyembunyikan kebingungannya, tetapi getaran dalam suaranya telah mengkhianatinya. Bapak-bapak siapa? Pria tua itu tersenyum tipis, tatapannya tajam seperti pisau. Saya orang yang meletakkan dasar untuk tempat ini, katanya dengan suara berat dan penuh wibawa. Min Hui seperti membeku. Darah di tubuhnya terasa membeku ketika kata-kata itu terdengar. Pria tua itu melanjutkan. Dan kaulah orang yang mencoba mengusirku dari tempat yang kubangun. Pria berjas itu memberi isyarat. Dan sekelompok staf senior dari kantor pusat masuk. Mereka membawa dokumen dan alat perekam. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah ketua rombongan, berdiri dan berkata,
Kami adalah perwakilan dari manajemen senior. Dari sistem restoran Lac Hong. Kami datang ke sini untuk menyelidiki insiden serius terkait dengan tindakan diskriminasi dan penghinaan terhadap pelanggan. Seluruh restoran senyap seperti teh. Min Hui berkeringat dingin. Dia tergagap, mungkin ada kesalahpahaman. Salah paham orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Tapi tidak ada humor dalam tawanya. Kau menyebut menghina orang lain dan menilai mereka hanya berdasarkan penampilan. Kesalahpahaman. Ketua rombongan mengeluarkan setumpuk dokumen yang berisi gambar dan video dari CCTV, serta kesaksian dari karyawan dan pelanggan menyaksikan kejadian itu. Sore itu, mereka memutar video di layar besar di restoran, di hadapan semua karyawan dan pengunjung. Di video, terlihat Min Hui menunjuk ke arah pria tua itu dengan nada menghina yang terdengar jelas. Pak, tempat ini tidak seperti di zaman Bapak dulu. Kami telah berubah untuk menargetkan pelanggan yang lebih kelas atas. Keributan terjadi di antara para tamu. Beberapa orang menunjukkan kemarahan, sementara yang lain diam-diam menundukkan kepala karena malu. Ini bukan hanya masalah pribadi. Ketua rombongan melanjutkan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap nilai inti yang telah dibangun oleh sistem restoran kita. Sejak awal, kita adalah tempat di mana semua orang, terlepas dari status atau penampilan, disambut dan diperlakukan sama. Min Hui tidak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya pucat, kakinya gemetar seolah ingin roboh. Dia mencoba memberikan alasan lemah. Saya hanya menjalankan peraturan untuk melindungi citra restoran. Peraturan. Pria tua itu menggelengkan kepala, matanya penuh kekecewaan. Peraturan mana yang mengizinkanmu menghina dan mengusir tamu? Hanya karena mereka tidak sesuai dengan standarmu. Kau lupa bahwa nilai sebenarnya dari tempat seperti ini terletak di mana? Min Hui menggigit bibirnya erat-erat. Tidak berani mengangkat kepalanya. Sebagai gantinya, pria tua itu menoleh ke karyawan lain. Matanya menatap setiap orang. Siapa di antara kalian yang menyaksikan ini? Tapi tetap diam. Siapa di antara kalian yang menertawakan atau memalingkan muka? Karena berpikir itu bukan urusan mereka. Tidak ada yang menjawab. Keheningan yang menyesakan menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa karyawan menundukkan kepala, sementara yang lain menghela nafas pelan penuh penyesalan. Akhirnya pria tua itu berjalan menuju Min Hui. Tatapannya serius, tetapi juga sedikit sedih. Tahukah kau apa yang paling menyakitkan? Adalah aku percaya bahwa tempat ini akan selalu mempertahankan semangat yang kubangun sejak hari pertama. Tapi hari ini, kau membuatku mempertanyakan keyakinanku itu. Pria tua itu berbalik, meninggalkan Min Hui berdiri terpaku dalam ketakutan dan penyesalan. Di mata pria tua itu, kekecewaan dan tekad untuk mengubah restoran mulai terbentuk. Badai untuk Min Hui. Dan restoran ini baru saja dimulai. Ruang VIP restoran Lac Hong menjadi sunyi senyap. Min Hui duduk kaku. Wajahnya pucat. Sementara semua mata tertuju pada pria tua itu. Orang yang pernah dia remehkan beberapa jam sebelumnya. Ruang di sekitarnya tampak menyusut, hanya menyisakan suara tenang namun berwibawa dari pria tua itu terdengar. Saya Hoang VNTHNH, katanya. Tatapannya yang tenang menyapu seluruh ruangan. Pendiri dan pembangun jaringan restoran Lac Hong. Dari nol. Dari sebuah warung kecil di sudut jalan kumuh. Aku telah mengubah tempat ini menjadi merek yang dikenal di seluruh negeri. Terdengar helaan napas panjang. Secara bersamaan di ruangan itu, karyawan muda, termasuk Min Hui, tidak ada yang bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Meskipun telah lama bekerja di sini, mereka belum pernah tahu tentang pendirinya. Citra orang tua dengan pakaian lusuhnya benar-benar berlawanan dengan apa yang mereka bayangkan tentang pendiri kerajaan restoran ini. Anda Pak Hoang VNTHNH, seorang karyawan berkata dengan suara gemetar. Orang yang membangun merek ini. Tuan Tin menjawab singkat, tatapannya tetap tajam.
Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini. Aku telah menyaksikan apa? Di tempat yang pernah kubanggakan. Dia menoleh ke Min Hui, yang sedang menunduk. Wajahnya pucat pasi. Tahukah kau? Ketika aku mulai membuka restoran ini, aku tidak punya apa-apa selain dapur kecil, papan nama tua, dan pakaian usang. Tapi aku selalu punya keyakinan. Setiap pelanggan, kaya atau miskin, pantas disambut dan dihormati. Itulah mengapa aku menamai tempat ini Lak Hong. Tempat berkumpulnya dan dihormatinya semua nilai budaya. Semua lapisan masyarakat. Tuan Tin menatap langsung ke Min Hui. Suaranya tiba-tiba merendah. Seperti menahan kekecewaan. Namun hari ini, tepat di tempat ini, aku telah dihina. Hanya karena pakaian lama dan penampilanku. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh orang-orang yang pernah kupercayai akan menjaga nilai inti restoran ini. Tuan Tin, saya sungguh tidak tahu. Min Hui tergagap. Matanya darat-darat mencari jalan keluar. Tidak tahu. Tuan Tin tersenyum sinis. Jika saya bukan pendiri, apa kau pikir aku pantas diperlakukan seperti itu? Apa kau pikir hinaan? Penghinaan itu pantas hanya karena aku tidak memakai setelan mahal, atau tidak memegang sebotol minuman keras mewah. Min Hui tidak bisa menjawab. Dia merasa semua kepercayaan dirinya, kesombongannya yang biasa, runtuh sepenuhnya di bawah tatapan tajam Tuan Tin. Tapi yang terburuk belum berakhir. Pria berjas, Tuan Kuan, Direktur Eksekutif Jaringan Restoran Lak Hong, angkat bicara. Tuan Tin telah menjual sebagian besar sahamnya. Tetapi dia masih memegang peran sebagai pemegang saham terbesar dan pendiri. Semua nilai, semua peraturan sistem ini didasarkan pada visi Bapak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan itu merupakan pelanggaran serius. Tuan Kuan mengeluarkan setumpuk dokumen, meletakkannya di meja di depan Min Hui. Selama Anda menjadi manajer, kami telah menerima banyak keluhan tentang sikap pelayanan yang kurang sopan, diskriminasi, dan manajemen Anda yang kaku. Tetapi kali ini Anda tidak hanya melanggar prinsip layanan, tetapi juga secara langsung menghina pendiri kami. Min Hui merasa harga dirinya dihantam telak. Dia tidak tahu harus berkata apa, hanya menundukkan kepala. Kedua tangannya gemetar di atas meja. Tuan Tin, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, katanya dengan suara tercekat. Saya tidak sengaja. Saya hanya ingin restoran mempertahankan citra profesional. Profesional. Tuan Tin mengangkat alis. Matanya penuh keraguan. Kau pikir profesional adalah mengusir orang tua hanya karena mereka tidak berpakaian mewah? Adalah menghina dan menyinggung pelanggan di depan semua orang. Jika itulah caramu mendefinisikan profesional, maka aku khawatir kita tidak memiliki visi yang sama. Tuan Tin berdiri, menghadap ke semua karyawan di restoran. Ingat baik-baik, nilai inti Lak Hong bukan terletak pada meja makan mewah atau menu mewah. Itu terletak pada rasa hormat, kasih sayang, dan membawa kebahagiaan bagi setiap pelanggan, siapapun mereka. Suasana di restoran menjadi hikmat. Kata-kata Tuan Tin seperti panggilan untuk bangun. Tidak hanya untuk Min Hui, tetapi juga untuk seluruh karyawan. Besok, Tuan Tin melanjutkan dengan nada tenang namun tegas. Saya ingin seluruh karyawan, dari manajer hingga resepsionis, mengikuti pelatihan ulang tentang cara melayani dan menghormati pelanggan. Min Hui, Anda tidak akan lagi menjadi manajer di sini. Anda akan mulai lagi dari posisi terendah, pelayan. Min Hui tertegun, tetapi dia tidak berani protes. Dia tahu meskipun diturunkan jabatannya, ini masih merupakan kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahannya. Sesuatu yang banyak orang dalam situasi ini tidak akan pernah dapatkan. Sebelum pergi, Tuan Tin berbalik untuk melihat Min Hui sekali lagi. Tahukah kau
Kau tidak mengecewakanku karena kau telah menghinaku. Kau mengecewakanku karena kau telah melupakan nilai yang pernah kutitipkan di tempat ini. Ingatlah, badai apapun bisa merobohkan pohon muda. Tetapi badai juga akan mengajarkannya cara untuk menjadi kuat agar bisa bertahan. Pria tua itu berbalik dan keluar dari restoran, meninggalkan Min Hui dan semua karyawan dalam perasaan terkejut. Kisah pria tua itu bukan hanya pelajaran tentang rasa hormat, tetapi juga panggilan untuk bangun bagi sistem yang perlahan melupakan nilai intinya. Dan kebenaran yang terungkap hari ini hanyalah langkah awal untuk perubahan yang lebih besar. Setelah kejadian malam itu, suasana di restoran Lak Hong berubah total. Tatapan penuh percaya diri dan kesombongan dari para karyawan kini hanya menyisakan kecemasan dan ketakutan. Min Hui, yang dulunya berjalan dengan bangga melewati setiap sudut ruangan, kini menundukkan wajahnya, tidak berani menatap siapapun. Pencopotan jabatannya seperti lonceng peringatan bagi semua orang. Pagi berikutnya, seluruh karyawan dikumpulkan di ruang rapat. Tuan Tin dengan sikap tenang namun berwibawa berdiri di depan semua orang. Kemarin dia memulai. Suaranya datar tetapi berat. Kita telah menyaksikan kegagalan terbesar. Bukan dalam bisnis, tetapi dalam cara kita memperlakukan orang lain. Dia menatap setiap karyawan. Berhenti lebih lama saat matanya bertemu dengan Min Hui. Sebuah sistem bisa berkembang pesat, tetapi jika melupakan nilai kemanusiaan, maka tidak berbeda dengan mayat hidup. Tuan Tin melanjutkan, hari ini saya tidak akan berhenti hanya pada Min Hui. Saya ingin kalian masing-masing untuk merenungkan diri sendiri. Pernahkah kalian diam-diam menerima perilaku yang salah? Pernahkah kalian berpaling dari ketidakadilan? Jika ya, kalian tidak berbeda dengan orang yang secara langsung melakukan kesalahan. Min Hui diturunkan pangkatnya menjadi pelayan. Posisi terendah dalam sistem. Ini bukan hanya hukuman jabatan, tetapi juga pelajaran. Agar dia benar-benar memahami apa yang pernah dia remehkan. Hari pertama Min Hui dalam peran barunya adalah pengalaman pahit. Dia harus memakai seragam pelayan, berdiri dan membungkuk untuk menyambut tamu, membersihkan meja dan kursi, dan menuangkan air untuk orang-orang yang dulu dia pandang rendah. Sikap dingin dan penghinaan yang dia terima dari beberapa tamu membuatnya tiba-tiba teringat bagaimana dia telah memperlakukan Tuan Tin. Setiap ejekan, setiap tatapan merendahkan, seperti pisau yang menyayat harga dirinya. Tetapi Min Hui tidak berani mengeluh. Inilah harga yang harus dia bayar. Sementara itu, Tuan Tin tidak berhenti hanya menghukum Min Hui. Dia meminta seluruh karyawan mengikuti pelatihan tentang rasa hormat dan empati. Tuan Tin sendiri yang mengajar, berbagi cerita. Dari hari-hari pertama dia membuka restoran. Kalian tahu, dia bercerita, ketika saya baru membuka warung makan kecil di sudut jalan, pelanggan saya sebagian besar adalah pekerja miskin. Mereka tidak punya banyak uang, tetapi mereka selalu masuk dengan senyuman. Dan aku selalu menyambut mereka dengan tulus. Aku percaya bahwa makanan tidak hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga untuk berbagi dan mencintai. Tatapannya menyapu ruang rapat, tempat semua karyawan terdiam mendengarkan. Jika kita melupakan hal itu, maka kita juga telah melupakan alasan keberadaan kita sendiri. Min Hui selama berbulan-bulan menjadi pelayan, perlahan menyadari perbedaan antara cara pandangnya dulu dan kenyataan. Dia bertemu pelanggan kaya, tetapi tidak menghormati staf. Dan juga bertemu orang-orang berpakaian biasa, tetapi sopan dan baik hati. Setiap kali seperti itu, dia merasa dirinya lebih dekat dengan kebenaran yang pernah dikatakan Tuan Tin. Penampilan luar tidak pernah mencerminkan nilai seseorang. Suatu sore ketika Min Hui sedang membersihkan meja, seorang wanita muda masuk ke restoran. Dia berpakaian sederhana, tidak tampak seperti pelanggan yang biasa datang ke sini.
Seorang karyawan lain menunjukkan niat untuk menghindari melayaninya. Tetapi Min Hui sekarang telah berubah. Mendekat dan menyapanya dengan senyum paling tulus. "Selamat siang, Bu. Ibu ingin duduk di mana?" Dia bertanya dengan suara lembut. Tidak ada sedikit pun sikap merendahkan. Wanita itu tersenyum dan menunjuk ke meja dekat jendela. Ketika dia pergi setelah makan, dia meninggalkan secari kertas kecil berisi ucapan terima kasih. "Terima kasih atas kebaikan Anda." Sambutan ini membuat saya merasa dihormati. Sesuatu yang tidak selalu saya dapatkan di tempat lain. Selama waktu itu, Tuan Tin diam-diam mengamati Min Hui. Dia melihat perubahan dalam sikap mantan manajer itu. Dari seseorang yang penuh kesombongan dan dingin, kini menjadi rendah hati dan berhati-hati. Min Hui tidak hanya melayani pelanggan, tetapi juga berusaha membantu rekan kerjanya. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Suatu hari Tuan Tin memanggil Min Hui ke kantornya. Ruangan yang tenang. Hanya ada cahaya lembut dari jendela yang masuk. "Min Hui." Tuan Tin memulai, suaranya tidak lagi setajam dulu. "Saya telah mengamati Anda selama ini. Apa pendapatmu tentang apa yang telah kau alami?" Min Hui menunduk, suaranya merendah. "Tuan, saya salah. Sangat salah. Saya pernah berpikir bahwa untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik, saya hanya perlu mencapai target pendapatan dan menjaga citra restoran. Tetapi saya telah melupakan hal terpenting. Rasa hormat dan pengertian kepada semua orang." Tuan Tin terdiam beberapa saat. Tatapannya yang tajam kini sedikit melunak. "Kau telah mempelajari pelajaran besar. Tetapi yang penting adalah apa yang akan kau lakukan dengan pelajaran itu." Min Hui mengangguk, suaranya tegas. "Saya ingin terus di sini. Mulai dari awal. Dari posisi terendah jika perlu. Saya ingin menggunakan pengalaman dan kesalahan saya sendiri untuk membantu orang lain, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama." Senyum tipis muncul di bibir Tuan Tin bagus. "Tapi ingatlah, kesempatan ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk berkontribusi. Buktikanlah bahwa kau pantas mendapatkannya." Hari-hari berikutnya, Min Hui mulai berpartisipasi dalam program pelatihan karyawan baru. Dia berbagi kisahnya sendiri, kesalahan dan pelajaran yang telah dia petik. Secara bertahap, tidak hanya pelanggan, tetapi juga rekan kerjanya memandang Min Hui dengan tatapan berbeda. Dia bukan lagi manajer yang sombong seperti dulu, tetapi seorang pemimpin dengan pemahaman dan kerendahan hati. Restoran Lak Hong, di bawah kepemimpinan Tuan Tin dan para karyawan, telah berubah menjadi simbol rasa hormat dan kasih sayang. Min Hui, meskipun pernah tersandung, kini telah menemukan kembali dirinya sendiri. Memulai perjalanan baru dengan semangat yang benar-benar berbeda. Hukuman itu perlu, tetapi penyesalan dan tekad untuk berubah adalah kunci untuk menciptakan nilai sejati. Dan itulah yang telah dipelajari Min Hui sepanjang perjalanan ini.